Halo guys, welcome back to Indotech Spark Channel. Jadi hari ini kita mau ngebahas sesuatu penunjang bisnis, yaitu tools yang ada di hardware mesin kasir. Nah, mesin kasir udah pernah kita review, udah banyak banget yang kita review. Tapi nggak pernah kita nge-review yang namanya kertas thermal atau kertas truk ini ya. Nah, jadi kertas truk ini sering kita temuin ketika kalian berbelanja. Jadi ini merupakan bukti pembayaran atau bukti transaksi yang sudah kalian lakukan misalnya di restoran, di toko bangunan misalnya, ataupun di toko retail. Nah, jadi kertas truk ini atau roll paper ini sebenarnya punya 3 jenis. Yang pertama itu NCR, terus juga ada yang namanya HVS, dan juga ada kertas thermal. Oke, penggunaan kertas thermal nih kayak yang tadi aku jelasin, jadi dianggap lebih praktis dan mudah karena menggunakan bantuan mesin kasir atau cash register ataupun mesin kasir jenis komputer lah, pokoknya yang seperti itu. Nah, yang pertama-tama kita mau ngebahas itu dari kertas HVS. Jadi kertas HVS ini dia punya tekstur, ini bukan HVS. Jadi kertas HVS tuh punya tekstur yang halus dan didesain khusus untuk keperluan cetak struk dengan printer dot matrix namanya gitu ya. Nah, jadi dot matrix itu apa? Kalian mungkin bisa research sendiri, tapi untuk secara gambaran besar, dot matrix itu biasa dipakai untuk perkantoran atau percetakan dengan hal yang banyak gitu ya. Ataupun dia bisa mencetak bolak-balik langsung secara 3 lembar untuk printer dot matrix. Nah, tapi kalau dari kekurangannya dot matrix itu, dia resolusinya rendah, terus juga harus berhati-hati banget nih untuk penggunaannya. Terutama itu pemilihan kertasnya, karena dot matrix ini tidak tahan lama seperti tinta printer yang pada umumnya gitu yang biasa kita gunakan. Nah, pada umumnya biasanya untuk HVS ini biasa dipakai untuk printer dot matrix yang untuk usaha misalnya kayak SPBU atau kafe atau serta rumah makan juga ada yang menggunakan dot matrix ini gitu, atau mencetaknya dengan pakai kertas HVS. Ukuran kertas ini biasanya pada umumnya itu yang 76 mm kali 60 mm. Nah, kenapa orang pakai dot matrix terus juga pakai kertas yang HVS ini? Karena untuk penggunaannya tuh lebih gampang, terus juga harganya tuh lebih murah. Tapi kekurangannya seperti tadi, dia harus berhati-hati terhadap tintanya, terus juga untuk hasil cetaknya dia nggak terlalu bagus seperti printer pada umumnya. Oke, selanjutnya itu ada kertas NCR, kepanjangannya itu non-carbonless paper. Jadi kertas ini punya 2-3 lapisan gitu ya. Terus saat mencetak struk pembayaran, hasil cetakannya langsung menjadi 3 lapisan atau bisa juga langsung ke lapisan kedua dan lapisan ketiganya. Nah, untuk NCR ini balik-balik lagi, dia harus di printnya khusus menggunakan printer dot matrix. Oke. The last, kita mau ngebahas tentang kertas thermal atau kertas truk ini ya. Nah, ini sekarang lagi ngehits banget. Rata-rata untuk penggunaan di mana-mana, untuk usaha dan lain-lain. Mungkin kalian juga salah satu pengusaha yang ada yang nonton video ini. Kalian pasti nggak asing lagi nih dengan kertas thermal atau kertas truk ini ya. Nah, jadi kertas ini di coating khusus akan berubah jadi hitam apabila dipanaskan. Jadi kertas ini cocok banget dengan mesin kasir yang biasa kita review ya. Apalagi yang printer Bluetooth itu udah cocok banget karena mereka sistemnya itu dipanaskan. Nah, untuk mesin kasir dan hardware yang biasa kita bahas itu cetaknya udah nggak menggunakan tinta. Jadi mereka itu menggunakan uap panas itu yang akan dicetak menjadi warna hitam. Itu kurang lebih sama kayak mesin ATM gitu, ATM yang untuk nyetak struk. Terus kualitas warnanya juga dia biasanya lebih bagus sih dibandingkan dengan mesin dot matrix gitu ya. Oke, kertas thermal ini cocok banget untuk apa aja. Jadi di sini aku mau spill. Jadi cocoknya itu untuk mesin EDC, terus juga untuk printer kasir, terus juga untuk mencetak nomor antrian, karcis tol misalnya, parkir ataupun tiket pesawat. Nah, biasanya mereka tuh udah menggunakan kertas-kertas seperti ini, kertas thermal seperti ini ya. Nah, di sini aku mau coba sandingkan atau kita mau coba tes print kertas thermal ini menggunakan
Ini yang pernah kita review. Kalau kalian penasaran itu klik aja videonya di mana nih, kiri atau kanan kalian. Pokoknya nanti akan muncul lah di atas ini ya. Nah, ini nanti kita mau coba cetak dan kita coba tes untuk warnanya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada dua nih di tangan aku ya. Ada yang BP sama ada yang light. Perbedaannya apa? Nanti coba aku jelasin. Tapi untuk yang LED ini, dia ada punya beberapa jenis ukuran. Yang aku pegang ini yang 57 x 38. Terus juga ada beberapa varian lain, itu kayak 57 x 38. Yang ini 57 x 50, 80 x 40, 80 x 80, 57 x 38, dan 80 x 47. Nah, untuk ukurannya kurang lebih ini. Itu aja untuk varian yang light. Nah, sedangkan untuk harga satu rollnya itu nggak bisa beli satuan sih. Kalau kita mau beli ini biasanya minimal 10 roll. Ya, is oke lah ya, namanya juga usaha gitu. Misalnya cetak nggak cukup dong untuk satu gitu kan. Nah, stok aja langsung 10 gitu. Terus, nah untuk harganya itu biasanya di grosiran atau harga spesial itu sekitar 2-13 ribuan per 10 roll. Ya, worth it banget lah ya untuk kalian beli dapat 10 terus di harga 13 ribuan maybe paling murah gitu. Oke, nah untuk perbedaan kertas light dan BP, ini yang gue pegang ini light, ini BP yang ada bajunya gitu ya. Nah, kalau yang light itu warna cetaknya itu hitam pastinya, terus coatingannya itu bakal tebal dan tipis. Itu tergantung lagi ke hardware apa yang kita pakai gitu. Itu balik-balik lagi ke sana. Jadi bisa warnanya itu bold, juga bisa juga warnanya itu lebih tipis. Sedangkan untuk yang BP itu cetaknya itu akan mengeluarkan warna yang lebih pekat dan juga tajam. Kurang lebih perbedaannya itu. Oke, kita masuk ke testingnya. Di sini aku pakai blueprint yang BP Light 58. Kalau misalnya kalian kepo terhadap reviewnya, itu nanti cek aja video yang di atas. Nanti aku sandingkan ya untuk videonya. Nah, kita coba ya untuk kedua kertas thermal ini, yang BP sama yang light. Nanti hasilnya aku kasih lihat ke kalian. Alright, di sini aku mau nyobain yang blueprint BP Light 58. Jadi untuk video review lengkapnya kalian bisa nonton aja di video kita yang sebelumnya, ada di kiri atau kanan atas kalian. Nah, sebelumnya kalau misalnya dibuka kayak gini, dia biasanya bunyi itu. Terus untuk letak kertasnya kalian jangan sampai salah ya. Jadi untuk kertas yang kalian bisa ngerasain nih, ada berisik banget. So, jadi kalau misalnya ini kalian bisa ngerasain, dia ada bagian yang kayak lebih kasar gitu ya. Kalau di bagian sini, itu kayak dia lebih licin. Nah, kalian masukin yang bagian lebih licin itu ke dalam printernya. Jadi, bagian lebih licin itu ke arah atas. Ke arah atas kayak gini ya. Oke, gini aja. Terus tekan tombol power sampai bunyi tip tadi. Terus kita coba fit. Oke, ini udah bisa. Kita sobek dikit dulu. Oke, step selanjutnya kalian harus hidupin dulu Bluetooth yang ada di handphone kalian. Nah, disandingkan sama blueprint ini, biasanya dia namanya R2204. Di sini aku udah sandingkan. Terus kita coba aja langsung biar videonya nggak terlalu panjang. Kita coba untuk ngeprint. Oke. Nah, di sini kita masuk ke POS ini ya. Untuk POS itu terserah kalian mau pakai apa, mau pakai brand-brand yang lain. Kalau di sini aku ngetesnya pakai POS Olsera. Nah, kita input untuk ininya, pembeliannya. Kita ala-ala aja lah ya. Oke, ini udah dapat nih harganya 1.130.000 gitu. Terus kita langsung bayar pakai cash, and then kita bayar, kita cetak. Oke, printer blueprint tidak terdeteksi kawan. Kita coba input lagi. 1, 2, 3, kita ala-ala aja, kita masukin semua. Oke, ini dapat nih 5.000. Kita coba aja untuk print ya. Kita bayarnya pakai cash, terus kita bayar. Aduh, terus kita coba cetak. Alright, nah di sini kita coba lihat warnanya. Nah, ini dia yang gue bilang,
Kalian jelas nggak lihatnya? Ini dia yang dibilang kalau misalnya warna dari kertas yang light, dia bakal lebih tebal dan tipis. Jadi ada bagian tebalnya, ada bagian tipisnya. Dia agak sedikit enggak konsisten gitu ya. Nah, coba kita pakai yang PP. Oke, ini dia bunyi kayak gini. Terus kita masukin kertasnya. Sama kayak tadi, di bagian yang lebih licin itu, kita letak ke arah atas. Oke, kita pencet fit. Oke. Alright. Nah, ini kita coba dengan nota yang sama. Kita coba ya untuk print. Oke, ini hasilnya. Tapi sebenarnya enggak juga ya. Ini dia ada tebal tipisnya. Coba kalian lihat di bagian air mineral. Oke, nah ini aku coba cetak sekali lagi. Oke, sebenarnya kalau misalnya dibilang tebal ya dia lebih tebal sih dibanding yang light. Cuma di bagian sininya ya, bisa kalian lihat ada sedikit tipis. Cuma it's okay lah ya. At least dia lebih apa namanya, lebih pekat dibandingkan yang light. Nih, coba kalian lihat. Ini perbedaannya. Ini yang light, ini yang BP. Oke. Nah, mungkin video ini bisa kalian pause untuk melihat hasilnya yang lebih detail lagi ya. Oke. Paling itu sih sebenarnya. Sesuai dengan yang dibilang, kalau yang BP itu dengan hasil warna hitam yang lebih pekat dan lebih tajam. Kalau yang light itu dia warna hitam tapi yang tebal tipis, seperti ini. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. By the way, ini hasil cetak yang kedua ya. Untuk yang pertama itu dia ada yang tipis juga sih di bagian air mineral. Lihat. Oke. Nah, sebenarnya ini juga balik-balik ke printernya sih sebenarnya. Di sini aku pakainya printernya yang cukup bagus sih, dari BP Light yang 58 tuh ya. Terus juga pakai POS andalan kita. Alright, itu aja untuk informasi tentang kertas thermal dan juga hasil cetak dari kertas thermal. Oke, untuk video-video seperti ini kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini karena dukungan kalian itu berarti banget untuk kami. Oke, thank you semuanya, thank you for watching and I'll see you guys.